जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तब अवतार पतित पावन हेतु तब मौसम पतित प्रभु मौसम पतित प्रभु प्रभु नित्यानंद आनंद प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद कृपाबल कनकर आमी बड़ दुखी कृपाबल कनकर कृपाबल कनकर आमी बड़ दुखी कनकर आमी दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई
तत्व की जय, जय श्री श्री गौरानिताय की जय, जय जय श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री गुरुदेव की जय. Segala pujian pada semua penerima yang hadir. Segala pujian pada semua penerima yang hadir. Segala pujian pada semua penerima yang hadir. Segala pujian pada Sri Guru Sri Gaurananitai Guru. Omagyanantimirandasya Gyananjana Sarakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swami Nitaya Namini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Krishna.
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पचशतानि श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदमायं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं सद्रजतं सजना रघुनाथं संवितं सजीवं साद्वैतं सदुतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरवे नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दं करं परं हरिनामं प्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्रेभ्यं श्रीजगन्नाथाय ते नमः गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशनं गोविन्द गोपिकाप्रियम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते
Sri Chaitanya Chandraya Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, para penyembah semuanya. Kita senang sekali bisa bertemu para penyembah lagi. Dan hari ini kita akan menyampaikan tentang apa itu Yoga Dharma. Mungkin tidak ada cek untuk sebelum. Yes. Mungkin anda ketraining itu ya. Bagaimana kita menegakkan ataupun menguatkan Yoga Dharma ini? Jadi setiap kemunculan dari Tuhan Bhagawan Sri Krishna selalu ada dua alasan, ya, yaitu yang disebut dengan Bahiranga Karana, yaitu alasan luar, dan Antakarana yaitu sebab dalam, ya. Sebab luar artinya beliau melakukan kegiatan untuk keuntungan roh-roh yang terikat seperti kita untuk orang lain, seperti itu. Sedangkan Antakarana, ya, itu adalah sebab untuk kepentingan diri beliau sendiri. Jadi keinginan untuk memuaskan diri sendiri ataupun Tuhan juga berkeinginan untuk menyenangkan diri sendiri itu disebut Antakarana. Sedangkan yang kedua yang disebut Bahir Karana, yaitu tujuannya adalah untuk memuaskan ataupun menyenangkan orang lain. Jadi Krishna selalu berpikir bagaimana masyarakat pada zaman kali ini ikutnya di ya, jadi Krishna selalu berpikir, ya, bagaimana masyarakat pada zaman Kaliuga ini begitu menderita sangat keras sekali, ya. Tidak kita merasa menderita pada zaman Kaliuga sekarang, ya. Semua kita menderita. Bagaimana mereka bisa dibebaskan seperti itu? Jadi Krishna selalu ingin membebaskan kita dari penderitaan material ini. Tapi malangnya, ya, kita berpikir bahwa kita tidak mau dibebaskan dari penderitaan material, dan kita berpikir bahwa dunia ini adalah dunia di mana kita bisa menikmati, kita bisa berbahagia dan sebagainya, penuh dengan harapan-harapan material. Tetapi tidak satu pun harapan-harapan material kita itu dapat terpenuhi dengan baik. Ya, jika sesuatu harapan ataupun keinginan material terpenuhi, ya, kita tidak bisa sepenuhnya berbahagia, karena sejumlah penderitaan ataupun kebahagiaan di dunia materi ini akan diikuti oleh sebuah penderitaan pula. Begitu pula sebuah penderitaan, ya, nantinya akan disusul juga dengan sukacita seperti itu. Ya. Karena itu sifat dari suka dan duka, ya, senang dan menderita, itu adalah sifat dari dunia materi.
Dan juga pada zaman Kaliuga ini, ya, sangat sulit bagi kita untuk melaksanakan yatnya, korban suci, pertapaan, ya, ataupun dan sebagainya. Karena kita begitu merosot, begitu jatuh pada zaman Kaliuga ini, maka beliau memberikan cara atau metode yang paling mudah untuk dapat kita lakukan, ya. Yaitu beliau memberikan cara apa yang disebut dengan cara yang paling mudah itu, beliau memberikan nama beliau sendiri, yaitu dengan mengucapkan ataupun menyanyikan nama-nama suci Tuhan, ya. Dan nama suci ini, ya, selalu ada, ya, selalu tersedia dalam setiap Kyuga, ya. Seperti dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam, ya. Pada zaman Satyayuga, ya, pada zaman Satyayuga orang mencapai pembebasan dengan bermeditasi pada Tuhan Yesus. Pada zaman Satyayuga umur orang itu, ya, paling tidak 100.000 tahun, ya. Jadi orang-orang pada zaman itu dan juga prinsip-prinsip dharma berdiri tegak, ya. Tidak ada orang main judi, tidak ada orang berzina, tidak ada orang membunuh binatang hanya untuk makan, seperti itu, ya. Jadi prinsip-prinsip dharma ini berdiri dengan tegak semuanya. Karena itu keadaan pada saat itu tenang dan damai, dan setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya hanya dari alam, ya. Karena itu umur orang pada zaman itu, ya, hampir 100.000 tahun. Karena itu mereka bisa bermeditasi paling tidak selama 60.000 tahun mereka meditasi, ya. Dan juga mereka meditasi memusatkan pikirannya pada Tuhan Yesus. Kemudian zaman berikutnya yang disebut zaman Treta yang jatuh makna. Dan prinsip dharma juga mulai satu persatu patah seperti itu, ya. Karena itu cara meditasi tidak bisa lagi digunakan pada zaman itu, tapi mereka melaksanakan korban suci untuk Vishnu, ya. Yajnam Hai Vishnu. Jadi semua korban suci dimaksudkan itu untuk memuaskan Tuhan Sri Vishnu. Karena yatnya itu juga adalah salah satu nama suci Sri Vishnu, ya. Kemudian muncul lagi zaman berikutnya, ya, Dwapara Paricariya. Kemudian pada zaman Dwapara juga umur orang lebih pendek lagi, ya. Maksimal mungkin 100 tahun atau 1000 tahun begitu, ya. Dan karena itu yang dilakukan ketika itu juga bagaimana cara orang mencapai kesempurnaan, pulang kepada Tuhan, yaitu dengan arcana. Jadi dua proses sebelumnya, yaitu meditasi dan yatnya, tidak bisa lagi dilakukan dengan baik. Karena itu mereka memuja arca Tuhan di tempat suci. Kemudian kita memasuki Kaliuga. Kaliuga ini jauh lebih merosot lagi, ya, tiga tiang dharma pata, ya, dharma, ya, satya, saucha, ya. Jadi tiang-tiang dharma ini mulai patah satu persatu, ya. Artinya pertapaan orang pada zaman Kaliuga tidak ada yang mampu melakukan pertapaan sebagaimana dilakukan sebelumnya, ya. Dengan tapa, kemudian yang kedua adalah kesucian, ya, saucha. Orang tidak bisa lagi memelihara kesucian, ya. Jadi karena setiap orang melakukan kegiatan yang berdosa,
maka bagaimana mereka dapat memelihara kesucian? Ya. Dan kemudian ya, juga sunnah kekerasan. Tidak lagi orang memiliki cinta kasih pada zaman Talibah ini. Mereka melakukan kekerasan baik pada diri sendiri maupun juga pada makhluk lainnya. Hanya satu tiang dharma yang masih berdiri ya, pada zaman Talibah ini, yaitu Satya. Satya artinya kebenaran. Dan kebenaran itu hanya terpelihara ya, dilindungi dalam kitab-kitab suci Weda. Dan masyarakat umum hampir tidak ada lagi Satya ataupun kebenaran kejujuran itu. Ya. Karena itu, ya, dharma untuk Kali Yuga sekarang ini, sebagaimana diajarkan oleh Buddha adalah ya, hari Dharma Sankirtana. Ya. Dijelaskan di dalam Chaitanya Bhagavata Adi Kanda bab 2 surat 22 jelaskan Kali Yuga Dharmaya Sankirtana Etat Abde Avadana Sri Satinanda, yang artinya prinsip-prinsip dharma atau religious principle for the age of Kali. Jadi prinsip-prinsip dharma untuk zaman Kali sekarang ini ya, adalah dengan mengucapkan nama suci Krishna secara bersama-sama, seperti apa yang tadi kita lakukan bersama-sama, yaitu melakukan kirtan. Ya, kirtan ini kalau dilakukan bersama-sama dengan banyak orang itu disebut dengan ya, sankirtana atau berbaur ritual. Kita menyanyi bersama-sama dengan banyak penyembah seperti itu. Ya. Jadi ya, inilah ya, pada zaman Kali sekarang ini Sri Chaitanya Mahaprabhu menegakkan prinsip dharma untuk Kali Yuga ini, yaitu dengan nama Sankirtana. Apa yang disebut dengan Sankirtana? Ya. Jadi Sankirtana artinya bahu ritual. Jadi kita beramai-ramai bersama-sama mengucapkan nama suci Tuhan. Ketika ya, kita banyak orang bersama-sama mengucapkan nama suci Krishna dengan sangat keras, ya, itu yang disebut dengan Sankirtana. Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan perintah ataupun petunjuk kepada Tapanishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan sebagai berikut. Yuga Dharmaya Kali Yuga Dharmaya Nama Sankirtana Cari Yuga Cari Dharma Diberangkala. In this age of Kali, nama Sankirtana is Yuga Dharma. Jadi pada zaman Kali sekarang ini ya, Yuga Dharmanya adalah Sankirtana. Ya. Jadi hanya khusus untuk zaman kalian juga ini, ya, apa namanya, Yuga Dharmanya adalah Sankirtana. Sedangkan sebagai Yuga Dharma dari 3 zaman sebelumnya sudah kita jelaskan. Seperti pada zaman Satya Yuga orang meditasi, kemudian pada zaman Treta Yuga orang yang melaksanakan yognya. Ya. Dan pada zaman Dwapara Yuga orang melaksanakan arcana. Ya. Tapi pada zaman-zaman itu tetap juga nama suci Tuhan juga dipakai metode untuk mencapai sukses dalam kehidupannya. Ya, seperti itu. Demikiannya Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan perintah kepada Tapanishna. Sadya sadana tataye kiju sakala hari nama Sankirtana nilini sukara.
melaksanakan ya, chanting ataupun mengucapkan nama suci Krishna bersama-sama, ya, maka orang akan mencapai ya, apapun yang menjadi tujuan hidup mereka, termasuk ya, dengan mengucapkan nama suci secara bersama, nama suci akan ya, maka seorang akan mencapai apapun yang menjadi keinginannya, termasuk mencapai tujuan tertinggi. Ya, itu juga dicapai dengan mengucapkan nama suci. Apa yang disebut dengan keinginan tertinggi dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu untuk bisa pulang kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dan dijelaskan juga di dalam dalam Narada Purana, Hare Nama Sakitana kalau Nasyewa Gatiranya. Pada zaman kami tidak ada cara lain, kecuali hanya dengan mengucapkan nama suci, dengan mengucapkan nama suci seperti itu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Sloka Nama Bali Ayama Sola Nama Krishna Jadi di sini di Kegiatan Mahaprabhu mengajarkan mengucapkan nama suci Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sloka ini disebut sebagai Mahamantra yang terdiri dari 16 suku kata, ya. Dan 16 nama suci dan 32 suku kata seperti itu jelaskan. Mantra ini ya, dijelaskan dalam setiap yuga, dalam setiap weda, khususnya dianjurkan untuk membebaskan sarana ataupun cara membebaskan orang pada zaman Kaliyuga sekarang ini. Ya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Itu sudah sedang kali sana atau para upaya selama menjadi sosial. Ya. Hare Krishna Mahamantra ini terdiri pada 16 nama, ya, dan khususnya dimaksudkan untuk mengatasi pengaruh buruk daripada zaman kali ini. Setelah mencari di seluruh kitab suci Weda, ya, maka seseorang tidak dapat menemukan metode lain untuk bisa mengatasi pengaruh buruk daripada Kaliyuga ini kecuali dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Kalian sahabat Jayanti Arya Gunanya Sarabhagina Yatra Sankirtana Hewa Sarva Swanta Bila Yate. Mereka yang sungguh-sungguh maju di dalam pengetahuan, ya, akan mampu untuk menghargai, ya, intisari daripada zaman Kaliyuga ini. Orang-orang yang telah tercerahkan seperti itu, mereka memuji Kaliyuga, ya, karena Kaliyuga ini adalah di mana orang yang disebut zaman yang paling merosot, ya, dan segala kesempurnaan dapat dicapai dengan sangat mudah, yaitu dengan melaksanakan sankirtan. Jadi
Karena kita pada zaman Kaliuga ini ataupun khusus umat manusia begitu merosotnya, dia tidak akan bisa disuruh untuk melaksanakan duduk bermeditasi, ya. Apalagi untuk puluhan tahun duduk tegak badan begini saja selama 1 jam tidak akan kuat kita, ya. Jangankan 1 jam, baru kalau kita berjapa disuruh duduk tenang dan berjapa begitu 5 menit saja kita sudah niat-niat, sudah mencari tembok, mencari sandaran seperti itu. Ya. Artinya kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ya. Karena itu Tuhan Sri Mahaprabhu Sri Krishna sendiri yang muncul sebagai Sri Mahaprabhu pada zaman Kaliuga ini. Ya. Dia sangat memahami keadaan kita, dia sangat memahami keadaan betapa buruknya Kaliuga ini. Karena itu beliau di sini zaman Kaliuga ini juga disebut sebagai zaman darurat. Ya. Dalam keadaan darurat seperti boleh terjadi bencana alam, tanah longsor, kebanjiran dan apa dan sebagainya, maka itu disebut sebagai keadaan darurat. Aturan-aturan hukum biasa itu tidak bisa diberlakukan. Karena itu dilakukan hukum-hukum darurat. Ya, segala sesuatu dipermudah seperti itu. Ya. Karena itu, begitu juga pada zaman Kaliuga ini, karena ini dalam zaman darurat. Kalau orang sudah meditasi, melaksanakan yajna yang besar-besar, orang tidak bisa lagi melaksanakan yajna besar seperti Aswamedha yajna ataupun apalagi satu Aswamedha dan tidak bisa lagi dilakukan. Ya, kalau orang pada zaman itu melaksanakan yajna yang sangat besar sekali, pengorbanan yang besar, karena segala sesuatu memungkinkan, fasilitas memungkinkan, ya, dan para brahmana juga sangat murni seperti itu. Pada zaman kali sekarang ini tidak dapat ditemukan brahmana yang berkualifikasi untuk melaksanakan yajna seperti itu. Ya. Karena itu hanya Yoga Dharma pada zaman Kaliuga ini adalah Dhamma Sankirtana. Hari kita bukanlah lagu yang biasa. Jadi kita mengucapkan nama suci Krishna ataupun mantra ataupun bacaan-bacaan yang lain. Kita tidak bisa mempersamakannya dengan lagu-lagu pop atau lagu-lagu umum seperti itu. Ya, ini adalah nama suci. Karena nama itu adalah nama suci Krishna sendiri. Ya. Siapa yang mengajarkan kita Harinam Sankirtana ini? Ya. Yaitu Bhagawan Sri Krishna lah dalam kemunculan dia sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu yang mengajarkan Harinam Sankirtana ini untuk kita semua. Ya. Beliau bukan hanya menyuruh kita saja melakukannya, tapi beliau sendiri juga melakukannya seperti itu. Ya. Jadi Sri Krishna sendiri muncul pada zaman Kaliuga ini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan tujuan untuk mengajarkan Harinam Sankirtana. Ya. Beliau memerintahkan kepada orang lain, ya, Nirantara Kara Krishna Nama Sankirtana. Terus meneruslah. Ya. Nirantara artinya ya, jangan pernah terputus. Ya. Antara artinya jarak. Ya. Nir artinya tidak ada jarak, ya. Artinya terus menerus. Seperti negara Indonesia sekarang di endorse ataupun dianjurkan untuk menggunakan nama kembali dengan nama Nusantara. Ya. Apa artinya Nusantara? Nusa antara. Artinya Indonesia adalah terdiri negara kepulauan di mana di antara pulau yang satu dan pulau yang lainnya itu ada jarak yang dibatasi oleh lautan seperti itu. Itu disebut dengan Nusantara ataupun antara. Nah, kalau kata-kata nir, ya artinya tidak ada jarak. Artinya Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan untuk kita selalu mengucapkan nama suci Krishna tanpa pernah berhenti.
Kali Yuga Dharma, Kali Yuge Yuga Dharma, Namera Pracara, Tata lagi Pidavana, Chaitanya Si, Chaitanya Vata. Pada zaman Kali Yuga, ya, Yuga Dharma adalah untuk menyebarluaskan nama suci. Jadi ya pada zaman kali sekarang ini Yuga Dharma adalah ya dharma kita, kewajiban kita pada zaman Kali Yuga ini adalah untuk menyebarluaskan nama suci. So our duty, our dharma in this age of Kali is to always chanting holy name and also to spread, to teach others to chanting the holy name. Ya, seperti like Chaitanya Mahaprabhu, he also chanting, he also singing the holy name, he also teach other devotees, other people to chant holy name. Jadi Chaitanya Mahaprabhu sendiri memberikan contoh, ya, beliau mengajarkan kita kepada kita agar kita mengucapkan nama suci, dan beliau sendiri juga, ya, memberikan contoh bagaimana beliau terus-menerus mengucapkan nama suci. Dalam bilang Dewa Navadvipa, Mahaprabhu memberitakan kepada Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur, ya, untuk mengajarkan nama suci ini kepada setiap orang, ya. Dan bahkan beliau diperintahkan untuk datang ke setiap rumah, ya, mengetok pintunya, dan kemudian kalau orang sudah keluar, ya, mohon biksa. Artinya biksa artinya minta donation, minta sumbangan. Terus orang bertanya, ya, sumbangan apa yang ingin kamu minta? Gitu. Pada umumnya orang datang ke rumah-rumah minta-minta kan, ada yang minta beras, minta uang dan sebagainya seperti itu. Ya. Tapi si Chaitanya Mahaprabhu memerintahkan Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur bukan untuk meminta-minta sesuatu untuk makan, tetapi meminta orang untuk mengucapkan nama suci. Ketika orang menyambut beliau dan mengucapkan nama suci, maka Haridas Thakur dan Nityananda Prabhu menjadi sangat puas sekali. Rati gare gare dia kara bisa Bala Krishna Bala Krishna Kara Krishna Iha bae araba liba paraye Badina amwasane Asi amare kahita. Jadi ini perintah Chaitanya Mahaprabhu pada Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur. Ya, pergilah ke setiap rumah, ya, dan meminta hal ini. Untuk mengucapkan nama suci Krishna, memuja Krishna, dan mengikuti perintah dan ajaran Sri Krishna. Ya. Selain hal ini, ya, apart from this, you should not speak others. Selain hal ini, selain kita untuk mengucapkan nama suci Krishna, memuja Krishna, dan mengikuti ajaran-ajaran Sri Krishna, jangan mengucapkan sesuatu yang lain selain ini. Ya. Itulah ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, perintah Sri Chaitanya Mahaprabhu kepada Haridas Thakur dan Nityananda Prabhu. Ajna pae dui jane, bule gare gare. Bala Krishna, Gaur Krishna, Bala Krishna, Krishna na Bala Krishna na, Krishna se divana, Ena Krishna Balabae, Rae Ekara. Setelah beliau diberikan perintah oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, keduanya
baik Nityananda dan Haridas Thakur pergi ya ke setiap rumah, mengetok pintu orang dan meminta kepada setiap orang, ucapkanlah nama suci Krishna, nyanyikan kemuliaan agungkan Sri Krishna, artinya memuja Sri Krishna ya, dan sibukkan dirimu dalam memuja Sri Krishna. Ini kan baca Krishna, wala Krishna ya, gaul Krishna ya, artinya wala Krishna artinya ucapkan nama suci Krishna, gaul Krishna ya, ikuti ajaran Sri Krishna ya, dan balahai baik, artinya mengucapkan nama suci Krishna, mengikuti ajaran Sri Krishna dan memuja Sri Krishna. Itulah kewajiban dari masyarakat manusia pada zaman Kaliga ini. Dan itu juga dilakukan oleh Haridas Thakur dan Nityananda Prabhu. Ya. Karena ketika itu Chaitanya Mahaprabhu tidak sebagai seorang guru memberikan perintah kepada murid, ya, kepada bawahannya, kepada temannya. Maka seorang murid sepatutnya mengikuti apa yang diperintahkan, diajarkan oleh gurunya. Ya. So this is the example, in this connection, Mahaprabhu, acting as a spiritual master, as a guru, give instruction to Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, to teach the people to come to every doorstep of different house of the people, and to ask them to chanting the holy name, worshiping Krishna, and following the teaching of Krishna. Jadi kedua-duanya ini diperintahkan oleh Chaitanya Mahaprabhu seperti itu. Maka kita segera lakukan persis seperti apa yang diperintahkan oleh Chaitanya Mahaprabhu. Mereka sendiri, Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur, selalu mengucapkan nama suci Krishna. Dia selalu ingat dan memuja Krishna, dan dia mengikuti ajaran dari apapun yang diajarkan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Itu yang dia lakukan, dan dia mengajarkan semua orang seperti itu. Jadi di sini juga dijelaskan, oh saudara-saudaraku, ucapkanlah nama suci Krishna ini dengan penuh perhatian. Jadi ketika kita berjapa atau mengucapkan nama suci, hendaknya kita penuh perhatian. Karena ketika kita mengucapkan nama suci, yang sama dengan kita memanggil Krishna, dan nama suci itu tidak berbeda dengan Krishna. Ketika kita mengucapkan nama suci, maka Krishna artinya hadir di tempat itu, hadir pada diri kita, hadir di lidah kita. Karena itulah kita ketika kita berjapa, ketika kita mengucapkan nama suci, kita tidak fokus, dengan penuh perhatian. Itu maksudnya di sini. Chanting Krishna name with full attention means that one should cry and pray to Krishna. Jadi di sini dijelaskan selalu menangis, mengajarkan kita untuk selalu menangis. Jangan menangis seperti anak kecil seperti itu. Jadi mengucapkan nama suci kita artinya kita harus menangis begitu. Yang penuh perhatian artinya kita menangis. Bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dana, bhakti Krishna nama, smarana karantrata. Jadi pelayanan cinta bakti rohani devotional service. Jadi pelayanan cinta bakti ini, pelayanan cinta bakti ini, pelayanan cinta bakti ini, adalah harta yang paling bernilai. Devotional service mean crying by remembering Krishna's name. Jadi di sini jelaskan dalam sloka ini bahwa nama suci itu ataupun pelayanan cinta bakti dengan cara mengucapkan nama suci ini adalah dasar sebagai harta kita yang paling bernilai. Dan juga sambil mengucapkan nama suci ini, sambil kita mengingat nama suci kita, sambil kita mengingat Krishna,
kita hendaknya sampai menangis seperti itu. Ya. Seperti anak kecil ketika dia minta sesuatu, ya. Kalau dia tidak menangis, dia tidak akan mendapatkannya, kan seperti itu. Ya. Begitu pula sampai kita menangis, ya, dan mengucapkan nama suci sampai menangis, maka Krishna tidak akan menolak kita. Jika kita bisa mengucapkan nama suci kita dengan begitu saja sampai menangis mencucurkan air mata, maka Krishna akan segera datang memeluk kita. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu menangis? Seperti itu. Sama seperti kalau anak, ya, bayi ataupun anak-anak kita menangis, pasti ibunya akan segera datang. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Seperti itu. Ya. Nah, ini juga demikian yang diajarkan kita di sini. Dengan mengucapkan nama suci Krishna, maka dengan mudah sekali seseorang akan dibebaskan. Seperti itu. Kalian dosa nidiraja masti eko magun kita nateva Krishna syamukta sangha para praja. Ini juga dari Srimad Bhagavatam skala 12 bab 3 sloka 51. Wahai para raja tercinta, meskipun Kaliuga ini adalah samudra dosa, ya, samudra penuh kecurangan, penuh kesalahan, penuh dosa seperti itu. Namun satu nilai yang terbaik dari zaman Kaliuga ini, yaitu hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna, orang akan mudah sekali mencapai tujuan yang tinggi. Ya. Mukta sangga para praja. Mukta sangga artinya pergaulan. Mukta artinya kita dibebaskan. Ya. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari pergaulan buruk di dunia materi ini. Dibebaskan dari keterikatan kita dengan objek-objek indera kita di dunia materi ini. Ya. Dan para beraja dari tujuan. Apa tujuan tertinggi kita? Yaitu untuk pulang kembali ke dunia Tuhan. Ya. Menjalin hubungan kita kembali dengan Krishna, itulah yang dimaksudkan di sini. Kali-kali nama rupa Krishna avatara nama haite vaisarva jagatanistara. In this age of Kali, the holy name of the Lord, yeah. The Hare Krishna mantra is the incarnation of Lord Krishna. Jadi pada zaman Kaliuga sekarang ini, ya, nama suci Tuhan adalah inkarnasi dari Tuhan sendiri. Kali-kali nama rupa Krishna mantra. Pada zaman Kaliuga ini, ya, Sri Krishna muncul berawatara, berwujud dalam bentuk nama suci Krishna. Dengan mengucapkan nama suci Krishna, seseorang artinya dia bergaul langsung dengan Krishna. Maka siapapun yang mengucapkan nama suci dengan penuh keyakinan, dengan penuh perhatian, maka dengan mudah sekali, dengan cepat, pasti mereka akan terbebaskan. Ya. Jadi di sini sudah diberikan contoh di dalam Srimad Bhagavatam, ya. Ajamila memberikan nama putranya yang paling kecil itu, padahal ketika itu dia sudah umurnya sampai 65-70 tahun, tapi masih mempunyai anak bayi tadi, ya. Dan wujudnya karena ketika dia masih muda, dia melakukan pelayanan bakti, melakukan kegiatan saleh, membaca kitab suci, bergaul dengan para sadhu seperti itu. Tapi kemudian dia jatuh, bergaul dengan pelacur, dan sampai umur tua dia hidup dengan pelacur dan punya anak seperti itu. Dan dalam keadaan seperti itu segala kegiatan berdosa, ya, dia lakukan. Dia berjudi, dia main mengejar pelacur seperti itu, ya, dia melakukan kekerasan, ya, membunuh, merampok dan sebagainya. Ya, tidak ada kegiatan berdosa apapun yang tidak dia lakukan. Ya. Karena itu dia dianggap orang yang paling berdosa. Siapapun yang orang-orang meninggal dengan penuh dosa seperti itu, maka yang berduka, ya, maka yang marah akan mengirim utusannya untuk membawa sang roh itu ke neraka untuk diadili dan
dihukum di sana. Ya. Dan ketika para Yamanita ini ingin menarik Ajamila, maka dia sangat ketakutan karena bentuk ataupun penampilan daripada Yamanita itu sangat mengerikan. Ya. Dan karena dalam ketakutan dia panggil nama putra, Narayana, tolong Bapak, tolong. Ya, dia mengucapkan nama Narayana itu dimaksudkan untuk memanggil putranya. Tapi Narayana itu juga adalah nama suci Tuhan. Ya. Walaupun dia tidak bermaksud memanggil Tuhan, memanggil nama, karena nama Narayana adalah nama Tuhan, maka segera Tuhan Wisnu merespon dengan mengirim Wisnu Duta untuk melindungi Yamara. Dan karena dia terus mengucapkan nama Narayana walaupun dengan cara yang tidak penuh perhatian, yang disebut nama ras, maka dia segera dibebaskan dari segala reaksi dosanya. Itu jelas. Ya. Karena itu bahkan hanya sekali saja kalau seseorang mengucapkan nama suci Krishna tanpa salah dengan penuh perhatian, maka segudang reaksi dosa itu disucikan. Ya, sehingga orang tidak memenuhi syarat untuk pergi ke neraka lagi. Ya. Dan karena itu yang terjadi kemudian perdebatan siapa yang berhak untuk membawa Ajamila. Ya. Dan kemudian para Wisnu Duta inilah yang menjelaskan, kamu tidak berhak lagi untuk menyentuh Ajamila ini, karena dia sudah mengucapkan nama suci Krishna, mengucapkan nama suci Narayana, dan dia sudah terbebaskan dari segala reaksi dosanya. Itu jelas. Karena itu, ketika Ajamila kemudian mendengarkan percakapan antara Wisnu Duta dan Yamaduta ini, dia mengerti, secara tidak sengaja saja mengucapkan nama suci Narayana, tapi sudah mendapatkan manfaat yang begitu besarnya. Apalagi kalau saya mengucapkan nama suci Krishna ini dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta kasih. Ya, hasil apa yang dapat saya peroleh? Tidak bisa dibayangkan seperti itu. Nah itu kemudian Ajamila menyadari kesalahan dan berdosa karena dia sudah disucikan dari sebagian besar yang dosanya, maka dia pergi ke Haridwar, di sana bergaul dengan satu guru Vaishnava, mendapatkan diksa, terus mengucapkan nama suci, sehingga akhirnya dia mencapai kesempurnaan pulang ke dunia rohani seperti itu. Nah di sini kita juga seperti Ajamila itu, kegiatan berdosa apa yang tidak pernah kita lakukan. Karena itu sepatutnya kita memenuhi syarat untuk dijemput oleh Yamaduta dan kita dihukum di neraka. Ya, mau Prabu dan Mataki dijemput oleh Yamaduta dan diadili di neraka? Mau apa? Serius? Ya kalau tidak, ucapkanlah nama suci dengan penuh perhatian, dengan penuh ketekunan. Karena tidak ada kekuatan lain yang mampu membebaskan kita ataupun menghalangi kita untuk pergi ke neraka kecuali mengucapkan nama suci. Apalagi kalau kita mampu mengucapkan nama suci Krishna tanpa kesalahan, artinya kita mengucapkan nama suci yang murni. Karena nama suci yang murni tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Bukan saja kita dibebaskan dari segala reaksi dosa-dosa kita disucikan sepenuhnya sehingga kita memenuhi syarat untuk diajak pulang kembali ke dunia rohani. Itu maksudnya. Pada zaman Kali Yuga sekarang ini, Yuga Dharma adalah Harinama Sankirtan, dan menyebarluaskan Yuga Dharma ini, dan untuk menyebarluaskan Yuga Dharma ini, Bhagavan Sri Krishna muncul sebagai Sri Krishna. So the Yuga Dharma for the age of Kali is Harinama Sankirtana. In order to spread this Harinama Sankirtana, this Nama Sankirtana, the Supreme Lord Sri Krishna appeared as Nityananda Mahaprabhu, and he doing this. Biarlah yang muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk mengajarkan nama suci Sankirtan ini.
Beliau berpikir that he thought that there is no difference between Krishna's name and Krishna himself. Beliau berpikir dan beliau mengajarkan bahwa antara nama suci Krishna dan Krishna tidak ada berbeda. Abhinato nama nami, tidak ada beda antara nama suci Krishna dengan Krishna sendiri. Di dalam Padma Purana dinyatakan bahwa nama Cintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha, Purna Sudo Nitya Mukto Abhinato nama nami. Nama suci Krishna adalah getaran suara rohani yang memenuhi segala keinginan. Sebagai permata, permata ataupun seperti permata Cintamani ataupun yang disebut dengan batu Cintamani, apapun yang disentuh itu akan menjadi emas, itu istilahnya. Dan begitu pula nama suci itu adalah sepenuhnya bersifat rohani dan memenuhi segala, seperti permata suatu Cintamani yang memenuhi segala keinginan. This name is the personification of divine rasa. Jadi nama suci Krishna ini adalah personifikasi ataupun wujud daripada rasa rohani. Jadi rasa di sini nama Cintamani Krishna. Jadi nama Krishna itu seperti Cintamani, dan mampu memberikan seperti yang memenuhi segala keinginan kita. Chaitanya Rasa Vigraha. Jadi dalam nama suci Tuhan ini artinya Chaitanya artinya dalam rasa rohani, Chaitanya Rasa Vigraha, dan perwujudan daripada rasa daripada nama suci itu sendiri. Purna artinya lengkap. Karena si Chaitanya adalah yang maha lengkap, maka nama sucinya juga nama lengkap. Sudah artinya suci. Tuhan Sri Krishna adalah yang maha suci, maka nama sucinya juga nama yang sangat suci. Nitya artinya kekal. Nah, Sri Krishna adalah sepenuhnya kekal, maka nama suci juga kekal. Dan mukto artinya beliau tidak pernah dipengaruhi oleh tiga sifat alam material ini. Dan itu nama suci juga mukto artinya beliau nama suci ini karena tidak berbeda dengan Krishna, maka nama suci juga bersifat mukto, artinya terbebaskan, tidak dibawa pengaruh tiga sifat alam. Di dalam Buddha kita kan menjelaskan tiga nama segala sesuatu di dunia materi ini dikendalikan oleh tiga sifat alam. Tapi Krishna berada di atas daripada tiga sifat alam itu. Dan siapapun yang selalu bersujud berlindung kepada Krishna, maka dengan mudah mereka diseberangkan dari maya ini. Seperti itu biasa. Binatang nama tidak ada beda antara nama suci Krishna dengan Krishna sendiri. Suatu hari, sebelum Chaitanya Mahaprabhu mengambil diksa sannyas, kemudian beliau bertemu dengan ketika para penyewa bertemu dengan Chaitanya Mahaprabhu, maka Chaitanya Mahaprabhu memberikan perintah sebagai berikut. Bala Krishna Bhajo Krishna Gao Krishna Nama Krishna Vinu Kihakitu Nabami Hatana Yani Ama Pratisnena Kake Savatara Kave Krishna Vyati Viksa
Ya. Agungkan, pujalah Sri Krishna. Ya. Glorify artinya agungkan, pujilah Sri Krishna. Ya. Bhaja Krishna. Ya. Bala Krishna, artinya ucapkan nama suci Krishna. Ya. Ya. Bala Krishna, ya. Agungkan Sri Krishna. Kemudian Bhaja Krishna, ucapkan nama suci Krishna. Ya. Dan gawa Krishna nama. Ya. Artinya ikutilah perintah Sri Krishna. Ya. Dan kemudian memuja Krishna, mengagungkan Sri Krishna, memuja Sri Krishna dan mengucapkan nama suci Krishna. Jangan pernah berpikir sesuatu yang lain selain Krishna. Jika Anda memiliki cinta kasih sayang kepada diriku, maka jangan mengucapkan sesuatu yang lain selain mengucapkan nama suci Krishna. Ya, itu perintah Sri Krishna. Glorify Krishna, worship Krishna, and chant the name of Krishna. Do not think of anything other than Krishna. Jangan pernah berpikir sesuatu yang lain selain memikirkan Krishna. Ya. If you have any affection for me, jika Anda memiliki cinta kasih pada diri saya, pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, then don't speak about anything, any other topic than Krishna. Jangan pernah mendiskusikan topik lain selain Krishna. Ya. Whether you are sleeping, apakah Anda keadaan tertidur, ataupun keadaan sadar, ataupun keadaan dalam ketika kita sedang makan, ucapkanlah siang dan malam, ucapkanlah nama suci Krishna. Ya, itu perintah suci Krishna. Jadi karena itu jika kita sungguh-sungguh memiliki cinta kasih kepada Krishna, ya, seperti kalau kita memiliki cinta kasih pada seseorang di dunia materi ini, maka kita akan mengikuti apapun yang menjadi keinginannya, perintahnya ataupun ya apa yang menjadi, kita akan segera ya memenuhi keinginan melakukan apa yang diminta seperti itu. Nah di sini juga Sri Chaitanya Mahaprabhu meminta, jika kita sungguh-sungguh memiliki cinta kasih kepada beliau, maka kita harus ya selalu mengagungkan Krishna, selalu mengucapkan nama suci Krishna dan mengikuti ajaran-ajaran Sri Krishna. Ya. Jika seseorang menyibukkan dirinya dalam mengucapkan nama suci Krishna, ya, dan melakukan pelayanan kepada Krishna dan mengikuti perintah-perintah dan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, karena Krishna adalah kebenaran mata, dan those who have faith should chant Hare Krishna. Karena itu ketika kita harusnya membangun keyakinan kita yang sebetulnya yang kokoh pada Sri Krishna, pada nama suci, karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Karena itu jangan pernah kita ragu untuk terus-menerus mengucapkan nama suci Krishna, untuk memuja Sri Krishna dan mengikuti ajaran-ajaran Sri Krishna seperti itu dijelaskan. One who by mercy of the Guru chant Hare Krishna get so much benefit. Ketika seseorang menerima karunia dari seorang guru peranya, ya, artinya dia mendapatkan diksa baik Arina maupun Brahmana seperti itu, dan dia terus mengucapkan nama suci Krishna, maka keuntungan apa yang dia akan peroleh, seberapa besar keuntungan yang dia peroleh, tidak seorang pun dapat menghitung atau mengetahuinya. Itu maksudnya. Ya, begitu banyak keuntungan yang diperoleh. Why will such a person suffer? Mengapa kemudian kalau orang yang sudah mendapatkan karunia perlindungan sepenuhnya dari Krishna, bagaimana dia bisa menderita? Ya, by spreading Krishna's name, Mahaprabhu made everyone suki. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri memberikan contoh dengan beliau mengajarkan, ya, dan meluaskan pengajaran nama suci ini kepada setiap orang. Beliau menjadi suki, menjadi berbahagia. Begitu pula ketika kita terus-menerus mengucapkan nama suci dan kemudian
mengajarkan orang lain untuk mengucapkan nama suci ini, pasti kita juga akan berbahagia. Ya. Inilah hal yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah karunia yang sangat luar biasa dari Sri Prabhu. Darsane Vaisnava Maila Bale Krishna Hari Prema Vese Nachiloka Udbhava Udbhari Krishna nama loka mukhe Suni abhigrama Seloka Vaishnava Kaila Dengan hanya melihat Chaitanya Mahaprabhu setiap orang menjadi penyembah dan mulai mengucapkan nama suci Krishna ataupun nama suci Sri Hari. Just by seeing Chaitanya Mahaprabhu, everyone become devotee and began to chant holy name, the name of Krishna and Hari. Mereka semuanya terhanyut tenggelam di dalam sukacita rohani. All of them, they become drowning in the ecstasy of love of Krishna. And they began to dance, raising their hand, their arm, dan mereka mulai menari dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Always hearing them chant the holy name of Lord Krishna. Dan mereka selain mengucapkan nama suci Krishna bersama-sama, mereka menyanyikan. Otomatis juga mereka yang mendengarkan dan mengingat nama suci Krishna juga. Maka semua penduduk-penduduk di Navadvip ketika itu dari kampung-kampung, mereka semuanya mengikuti Sri Chaitanya Mahaprabhu yang kita menari seperti itu dan mereka berubah menjadi Vaishnava. Ketika seseorang mengucapkan nama suci Krishna, mereka yang mendengarkannya juga mulai mengucapkan nama Hari Krishna. Dengan cara seperti ini, Mahamantra Hare Krishna ini disebarluaskan ke setiap pelosok kampung dan desa ketika itu. So when someone chant Hare Krishna, those who hear also began to chant Hare Krishna. In this way, the Hare Krishna Mahamantra was spread to everyone in every village in Navadvip. Jadi, para penyembah ketika orang mengucapkan sama seperti ketika para penyembah di sini menyanyi, menari dengan penuh antusiasme, seperti orang lain juga akan tertarik untuk menyanyi bersama. Karena ketika mereka melihat kita berbahagia, orang sepertinya itu berbahagia. Hanya orang yang penuh iri hati, orang yang penuh dosa, sangat tidak senang melihat orang bahagia, kan? Itu yang disebut orang iri. Orang iri, kalau melihat orang lain menderita, dia senang. Dia berbahagia, Tapi kalau melihat orang lain berbahagia, dia menjadi tidak senang seperti itu. Tapi sebaliknya kita sebagai penyembah, mestinya kita sedih melihat orang menderita. Karena itu paling tidak kita memberikan, kalau dia tidak mau mengucapkan nama suci, kita bisa memberikan mereka pesan. Karena kalau kita juga terus membagikan pesan, orang-orang menerima pesan, maka berangsur-angsur mereka disucikan dari dalam. Sehingga suatu saat mereka bisa mengucapkan nama suci Krishna. Jadi ini juga merupakan suatu bentuk pengajaran yang lain, untuk membagikan karunia Sri Krishna. Semakin banyak kita berbagi membagikan pesanan, maka Krishna akan memberikan lebih banyak lagi. Artinya kita concern, kita perhatian terhadap jiwa-jiwa yang jatuh di dunia materi ini. Dan sekarang seperti di tempel kami di Jakarta, setiap minggu, Sabtu dan Minggu ataupun kadang-kadang di Sabtu saja, selalu membagikan pesanan. Kan sekarang begitu populer, orang-orang India yang mereka punya duit, punya fasilitas seperti itu, mereka datang ke asram, mereka meminta, karena mereka tidak bisa membagikan
Ya, pada saat-saat tertentu mungkin ada ulang tahun atau apa seperti itu, mereka ada mengirim uangnya ke asrama dan menyuruh para penumpang membagikan makosa. Sehingga dengan cara demikian mereka juga mendapatkan manfaat. Ya. Nah ini juga yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, diajarkan oleh Sri Prabhupada untuk kita bisa, ya kalau tidak bisa membagikan nama suci, paling kita bisa membagikan nama pesan ataupun kita membagikan buku dan sebagainya seperti itu. Ya. Priti Payanta Yanta Ajere Sagrama Sarvata Sarvamayure In every town and village of the world, the chanting of the name will be spread. Ini sudah ditambahkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, yaitu bahwa nama suci Krishna akan dikemanakan, akan tersebar luas di setiap pelosok kampung dan desa. Pada zaman kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu, itu nama suci hanya dikemanakan di setiap pelosok kampung dan desa di Navadvip dan di beberapa bagian India. Ya, tapi atas perintah dan karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu mengemban misi Guru Srila Bhaktisiddhanta, maka Prabhupada bekerja di dunia barat mulai mendirikan Sri Krishna ini hanya dengan sepasang kata dan mengucapkan nama suci Krishna di Tompkins Square di Amerika seperti itu. Jadi Prabhupada memulai Sri Krishna ini dengan sangat sederhana, yaitu dengan sepasang kata dan menyanyi Mahamantra Hare Krishna. Karena beliau adalah penyembah murni Tuhan, maka ketika beliau mengucapkan nama suci, maka nama suci yang keluar juga nama suci Krishna. Nama suci Krishna tidak berbeda dengan Krishna. Karena itu, maka Mahamantra Hare Krishna yang diucapkan oleh Srila Prabhupada, dinyanyikan oleh Srila Prabhupada, dengan mudah sekali menyentuh hati orang, membangkitkan sang roh yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka para hiti pun juga mulai mengikuti alunan nada Prabhupada, Krishna, dan akhirnya mereka menari mengelilingi Prabhupada. Ya. Nah inilah yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, ya, bahwa inilah profesi ataupun ramalan Sri Chaitanya Mahaprabhu yang sekarang sudah dipenuhi oleh Srila Prabhupada, dan kita sampai bisa bertemu seperti sekarang ini, mengucapkan nama suci juga karena perintah Srila Prabhupada, karena Sri Chaitanya Mahaprabhu dan para penyembah utusan-utusan beliau yang datang untuk mengajarkan dan menyemangati kita seperti itu. Jadi saya kira untuk malam ini kita akhiri sampai di sini, ya. Dan besok pagi kita bisa lanjutkan lagi sebagian. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apa? Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai Sankirtan yang dilakukan oleh Sri Nityananda dengan Haridas Thakur, kan yang dengar dan sering yang dengar, setiap mendengar kisah yang dilakukan oleh kisah Sankirtan yang dilakukan oleh Sri Nityananda dan Sri Haridas Thakur, beliau kan dua pasangan Sankirtan di Mayapur. Yang satu Sri Nityananda, beliau masih muda kekal. Haridas Thakur sudah tua. Nah, ini Nityananda Mahaprabhu sering ugal-ugalan ketika Sankirtan. Terkadang beliau susunya para gehasta, sapinya diperas, dihabisin kalau tidak ketemu dengan tuan rumahnya. Sering dikejar sampai nyemplung di Sungai Gangga. Nah, Haridas Thakur tidak kuat lari, sering dia ngomel mengeluh.
Dan ketika nanti suatu ketika ketemu sama Madai sampai dilempar botol kan sering kita dengar. Pertanyaan saya yang membuat saya selalu terharu ketika mendengar itu, kok bisa seperti itu beliau mengajarkan, luar biasa gimana? Ya, karena beliau adalah Tuhan sendiri dan penyembah sendiri. Haridas Thakur adalah Guru Brahma sendiri kan. Nityananda Prabhu adalah Balaram sendiri. Ya, artinya beliau turun. Ya, untuk zaman Kaliuga ini beliau memberikan contoh. Ya, begitulah semestinya kita meyakini nama suci karena mereka memiliki keyakinan yang kokoh pada nama suci dan perintah guru, perintah suci dari Allah Prabhu. Karena itu apapun kesulitannya beliau melakukannya dengan baik seperti itu. Ya. Walaupun ya Haridas Thakur dia sebenarnya sudah tua, ya, tapi secara Nityananda Prabhu itu masih muda. Ya. Tapi di sini bisa kita petik contoh bahwa tidak mengenal usia dalam kita melaksanakan perintah guru, ya, untuk mengajarkan Sri Krishna ini seperti itu. Itu yang bisa harus kita petik dari kisah ini. Ya. Jadi betapa pentingnya untuk kita selalu mengajarkan, membagikan karunia ini kepada setiap orang. Itulah yang disebut dengan para duka duki. Ya, orang sangat sedih melihat orang lain menderita. Seperti para guru, para acarya, beliau datang berkeliling ke seluruh dunia untuk mengajarkan nama suci ini seperti Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur. Ya, artinya baik orang muda maupun orang tua mempunyai kewajiban yang sama, ya, untuk mengajarkan dan membagikan nama suci ini. Karena itu beliau ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mendengarkan, ya, bahkan sampai dikejar oleh Jaga dan Madai, Sri Chaitanya Mahaprabhu bahkan menjadi senang sekali karena mereka berani mengambil risiko untuk mengajarkan nama suci ini. Itu artinya. Dan juga kita sekarang dengan berani mengambil risiko untuk kita terus mengucapkan nama suci dan berbakti, itulah ujian bagi kita. Kalau kita, ya, kurang yakin, ya, jadi monis kulitnya kejam menghalangi begitu, ya, mengasuhkan tension dari Krishna. Ya, kalau artinya kita tidak mempunyai keyakinan yang kokoh. Tapi kalau kita terus maju seperti sekarang, walaupun hanya segini, tapi nanti kalau Prabhu dan Matanya terus maju, konsisten memegang keserahan Krishna ini dengan baik seperti itu, maka Prabhu akan menjadi contoh teladan dan, ya, akan dikasihi oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Prabhupada seperti itu. Ya. So, inilah pentingnya kita. Walaupun apapun risikonya, ya, kalau kita tidak mengambil risiko dalam Krishna, kita akan mengambil risiko di dunia materi ini. Kan? Kalau kita mengambil risiko seperti Haridas Thakur dan Nityananda Prabhu mengambil risiko untuk menyebarluaskan nama suci ini, mereka sangat dicintai oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Begitu pula kalau kita mengambil risiko untuk terus mengajarkan nama suci ini, ataupun paling tidak untuk kita mempraktikkannya, ya, dalam kehidupan kita ini, maka kita juga disayangi oleh Tuhan, disayangi oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, oleh Krishna seperti itu. Sehingga nantinya kita memenuhi syarat untuk melakukan jawaban, kan itu. Tapi kalau kita tidak berani mengambil risiko, ya, bahkan untuk urusan material pun kalau kita tidak berani mengambil risiko, ya, orang tidak akan mendapatkan hasil apapun seperti itu, kan? Silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Ya. Mungkin kita ketahui bersama nama suci Tuhan berbeda dengan Tuhan sendiri. Ya. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa setiap kita mengucapkan nama suci, kadang kita ingin fokus dalam mengucapkan nama suci ini, tapi kadangkala pikiran kita selalu kemana-mana. Ya. Bagaimana caranya, triknya agar mengucapkan nama suci ini
bisa kita lakukan dengan benar dan perhatian. Ya, jadi ketika memang kita itulah kelemahan kita di zaman Kaliuga ini, karena kita sudah jutaan kali penjelmaan kita begitu akrab dengan objek-objek material ini, sangat sulit sekali bagi kita untuk mengalihkan pikiran kita dari objek material kepada nama suci, kepada hal-hal rohani seperti itu. Ya. Karena itu para acarya sudah Prabhupada sudah mengajarkan, ketika kita mengucapkan nama suci, kita hendaknya mendengar kembali nama suci. Ya. Kalau kita selalu melatih diri kita mengucapkan nama suci dengan cukup soft ataupun lembut seperti itu, supaya kita bisa dengarkan lagi. Ya. Ketika kita mendengarkan lagi mengucapkan nama suci itu, kita juga bisa mengontrol apakah kita sudah mengucapkan nama suci dengan cara yang benar atau tetap seperti itu. Ya, kalau kita mempraktekkan itu terus, otomatis kita akan bisa konsentrasi. Ya, para acarya, para guru tidak mengajarkan kita harus memusatkan pikiran pada apa yang duduk jatah, pada arca, apa, tapi para guru mengajarkan kita fokus untuk mendengarkan nama suci itu sendiri. Ya. Dengan cara demikian, karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna sendiri, artinya kita sedang memberikan perhatian kepada Krishna. Ya. Umpamanya kalau siapa nama Prabhu? Dharma Priya Wisnu. Ya. Kemudian kalau saya Dharma Priya, saya lain-lain. Ya. Apa Prabhu nak tersinggung gitu kan? Ya. Ya, aku tahu ini tapi nak lain dia gitu. Ya. Jadi mau bagian ya. Begitu pula kita manggil nama Krishna tapi kita lain-lain. Apa Krishna senang gitu. Ya. Nah itu karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna. Maka ketika kita mengucapkan nama suci, kita harus fokus mendengarkan kembali nama suci. Bahkan para acarya sama menjelaskan, ketika saya mengucapkan nama suci, said this, when we chant the holy name, we want to have 1,000 of mouth. When hear the holy name, we want to have 1,000 of ear. Ada acarya yang mengatakan seperti itu. Ketika saya mengucapkan nama suci, saya ingin memiliki tidak satu lidah saja tidak cukup begitu, ingin memiliki ribuan mulut, ribuan lidah. Ya. Dengan ribuan mulut dan lidah itu kita ingin mengucapkan nama suci. Dan ketika nama suci itu masuk ke dalam telinga, karena tidak berbeda dengan Krishna, dari telinga masuk ke dalam hati seperti itu. Orang ingin memiliki ribuan telinga untuk bisa mendengarkan lebih banyak nama suci. Itu artinya apa? Kita dengan satu lidah ini teruslah mengucapkan nama suci, nirantara, tanpa pernah berhenti. Dan dengan kita diberikan dua telinga, lebih banyak kita mendengarkan lagi nama suci. Saya mohon penjelasan, ada kesalahan nomor berapa itu? Mengucapkan nama suci dengan maksud apa? Bukan itu. Maaf, mengucapkan nama Krishna adalah saudara yang saleh. Yang kesalahan nomor 7 maksudnya. Ya itu. Dan untuk mengadakan bawa hasil itu maksudnya bagaimana penjelasannya? Apakah tidak boleh kita mengadakan hasil? Itu Ya, kan pastinya kita tidak menggunakan nama suci itu untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat material. Karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna. Ketika kita mengucapkan nama suci Krishna, kita sebenarnya sedang melayani Krishna. Jangan digunakan kalau kita berpikir dengan mengucapkan nama suci ini supaya kita mendapatkan untung material. Artinya kita menjadikan Krishna itu sebagai pelayan kita kan. Itu maksudnya. Jadi ketika kita mengucapkan nama suci Krishna dengan penuh perhatian, artinya kita sedang memperhatikan Krishna, karena Krishna sangat murah hati. Apapun yang menjadi keinginan kita juga akan terpenuhi tanpa meminta pun. Sama seperti kita bekerja seperti Prabu menjadi angkatan begitu, tanpa
Prabunya bekerja dengan baik, dengan memenuhi semua kewajiban dengan baik, apakah perlu Prabu meminta gaji? Ya. Karena negara sudah menentukan siapapun yang melaksanakan tugasnya dengan baik, dia akan diberikan reward, diberikan gaji. Ya. Bahkan kalau prestasinya jauh lebih baik, bukan saja gaji yang dapat, dia dapat bintang putra, penghargaan yang lain dan sebagainya seperti itu. Dia yang diberikan. Begitu pula ketika kita mengucapkan nama suci dengan baik, tanpa meminta pun, Krishna akan memberikan memenuhi segala kebutuhan kita. Seperti itu. Tapi kadang-kadang kan kita yang terlalu greedy, terlalu loba, ya, meminta lebih dari apa yang kita butuhkan sebenarnya kan. Jadi intinya kita tidak boleh korupsi ya. Ya, jangan korupsi. Nanti Prabu dari KPK nih. Jadi orang korupsi kan orang yang tidak pernah puas. Dia sudah mendapatkan fasilitas, gaji sudah tinggi, ya, korupsi lagi itu kan. Artinya program besok bagaimana? Besok di Pondok Ayam. apa? Besok pagi Di rumah. Ya. Ini kita lanjut kelasnya besok pagi di tempat lain. Kita akhiri sampai di sini ya. Ya. Siri Premanamsan kita mayatnya ki Nama Prabhu Krishna Prema Prabhu ki Mahaman Kahari Krishna ki Kita Prabhupada Allah segala penyakit segala penyakit semoga La Prabhupada ki jai, Guru Jai.